Injil mana yang benar antara Islam dan juga kekristenan. Jadi di situ kami yakin bahwa Injil yang di dalam Bible itu adalah Injil yang benar. Ternyata Injil itu nggak cuma 4 loh di dalam Biblos itu. Injil itu ada 5, nggak ada 6 malah. Nah inilah ya, supaya kagetnya makin lengkap akan gua keluarin. Itu ada di... Karena tidak mungkin Nabi Isa berkata Allah di situ, karena tidak dikenal, Allah itu belum dikenal. Mulai zaman Musa, Daud, sampai zaman Nabi Isa, Allah tidak dikenal di situ. Tidak salah Paulus mengatakan Injilku. Oke, begitu. Lai Rudi, jangan nyamain Injilnya Muslim dengan kekristenan. Kalian ini, Yesus nggak bawa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi ada 2 Injil yang kekristenan hutang. Saya sudah gali di dalam Al-Quran. Saya tidak temukan satu perintah pun atau di dalam hadis bahwa Allah SWT mengizinkan para sahabat menuliskan Al-Quran. Kristenan di Melayu ini sangat keterbelakangan mengenai linguistik. Orang-orang Arab Timur menggunakan kata isyo yang Yunani. Jangan dibawa-bawa. War, selamat datang di kebenaran. Masih nggak percaya Tuhan Aramaik Aloho? Masih nggak percaya? Nih. Ya. Nih. Oke, sudah. Cakep ya? Buset, Ya. selamat datang di kebenaran, Lai. Pertanyaan gua, Ketika Yesus Kristus ada fakta sejarah mencatat Israel di bawah penjajahan Romawi. Sehingga mereka bisa berbahasa Rom. Mereka masih hidup, masih bertemu mereka. Ini patut kita curigai. Berarti ada mana malaikat Jibril bertemu dengan Isa? Kalau ada tunjukkan ayat. Kalau tak ada kenapa? Silakan. maka cewek Yunaninya yang ngomong pakai bahasa Aram kepada Yesus. Selamat datang di kebenaran. Memang orang Yunani bisa bahasa Arab? Iya, oke. Sekarang cerita Yesus ada di dalam Al-Quran nggak? Nggak ada. Ada, itu Azukuf 64 kok nggak digali. Nggak ada. Mau nama Tuhannya apapun, kalau udah masuk ke Arab, Tuhan semesta alam itu Allah. Nggak bisa kemana-mana. Pagan Quraisy, kafir Yahudi, kafir Nasoro, dan Islam sepakat Tuhan semesta alam itu Allah. Nggak ada yang lain. Mau lari kemana lagi, hayo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi ya antara Rudy Yohanes dengan Triun Slayer ya. Yang mana topik di dalam diskusi ini adalah tentang Injil ya. Injil manakah yang asli, apakah menurut versi Islam atau menurut versi Bible itu sendiri. Nah, kemudian banyak juga hal lain yang dibahas di sini, yaitu tentang kata Allah ya, atau nama Allah sendiri, dan kemudian juga tentang penulisan Injil oleh Warakah bin Naufal ya, dan bagaimana nanti penjelasan serta pemaparan dari Triun Slayer yang sangat baik kepada Rudy Yohanes ya, tentang yang dipertanyakannya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Triun Slayer bisa sedikit menggugah pikiran dan hati dari Rudy Yohanes ini untuk mengakui fakta ya, tentang sejarah Injil maupun Al-Quran. Nah, bagaimana keseruan diskusi ini kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua
yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Injil mana yang benar, baik dari Islam ataupun kekristenan. Bukan begitu lah. Bukan. Aja. Nah, udah live. Sudah aku live kan. Oke, cakep. Opening statement. Silakan siapa yang memulai, Bang Rudi Ya, atau Triun. Akhir Translator? Ya, aku dulu ya. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, ikhwan fillah, bertemu kembali dengan Penatua Translator. Tadi yang menanti-nantikan ya. Penginjilan dari Penatua sekarang dikabulkan. Dan menariknya, lawan dialog kita hari ini adalah Lerudi. Lerudi, salam. Gimana malam ini? Salam. Kabarnya baik-baik saja. Silakan. Puji Tuhannya Yesus, Masya Allah. Semoga lah sehat selalu ya. Nah, Iwan bilang sekarang dialog kita hari ini adalah mengenai Injil mana yang benar, antara Islam dan juga kekristenan. Tentunya mengenai kebenaran ini yang ada dua versi akan dibawakan oleh masing-masing narasumber sesuai dengan keimanannya. Nah, kita langsung aja masuk kepada materi, yaitu Injil di dalam Islam ini adalah sebuah wahyu. Injil dalam Islam ini adalah sebuah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di mana Nabi Isa alaihissalam adalah seorang rasul, sama seperti Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga nabi ini dilengkapi lagi satu ya dengan Nabi Daud alaihissalam, tentunya dengan kitab Zabur. Nah, 4 kitab ini adalah ketetapan yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Pembahasan kita kali ini mengenai Injil. Injil ini adalah bahasa Ajam. Apa itu bahasa Ajam? Ajam ini sama kayak Goyim. Ajam ini adalah non-Arab. Bahasa non-Arab yang diarabisasi. Yang dalam Yunaninya berarti Eugalion. Nah, kalau kita cari dari akar katanya, maka akar kata ini adalah kabar baik. Sehingga wahyu Nabi Isa alaihissalam seputar mengenai kabar baik yang didatangkan. Gitu. Lalu kemudian kebenaran dalam Injilnya Nabi Isa alaihissalam adalah tentunya seperti yang kita tahu di surat Al-Fat ayat 29, terus Al-Maidah ayat 56 sampai 57 dan juga Al-Hadid ayat 27. Nah, ya. Nah, ini apa namanya? Di sana dikatakan bahwasanya kitab-kitab ini, kitab Injil diturunkan untuk membenarkan kitab Torah. Nah, kitab Injil dan kitab Torah membawakan satu pesan di mana rekaman dari kisah Nabi Isa alaihissalam ini termaktub di Al-Quran. Yang tentunya ceritanya adalah lagi-lagi tentang menjadikan Allah Azza wa Jalla satu-satunya Tuhan semesta alam tanpa perantara, tanpa ada sekutu di pinggir kiri kanannya. Nah, itulah kebenaran Injil secara Islam. Jadi aku kerasa udah clear ya mengenai kebenaran Islam. Sekarang kita lanjut untuk mendengarkan kebenaran Injil versi kekristenan. Penatua Translator cukupkan opening statement saat ini. Tafadol. Oke, terima kasih Tapadol. Tapadol. Oke. Selamat malam Kores Kristus. Selamat malam Yonatan Nandar yang berjenggot dan berjambang. Selamat malam semuanya. Nah, kalau dari sudut pandang Kristen bagaimana sih Injil ini? Ya, kalau dari sudut pandang Kristen yang membawa Yesus itu adalah datang ke dunia, adalah firman Allah yang menjadi manusia. Maka segala yang disampaikan Yesus itulah Injil. Artinya, maka ada Galatia 1 ayat 8 dikatakan, apabila ada yang memberitakan lain, Injil lain, sekalipun kami katanya ataupun malaikat, maka terkutuklah dia. Jadi di situ kami yakin bahwa Injil yang di dalam Bible itu adalah Injil yang benar. Kalau ada Injil di luar itu dan berbeda isinya, kalau sama sih tidak masalah. Kalau sama tentu namanya Injil,
Kalau berbeda dari situ namanya terkutuk. Terkutuk kepada siapa? Terkutuk kepada rasulnya, karena di sana kalimat kami. Kami di situ menuju kepada rasul-rasul, termasuk Paulus. Kemudian dan ada malaikat, maka itu juga menuju kepada malaikatnya juga terkutuk apabila berbeda dari Injil yang kami beritakan. Sebab itulah kami yakin dan percaya kalimat itu diucapkan jauh-jauh hari sebelum ada Injil-Injil lain itu datang, sebelum ada Injil-Injil palsu itu datang. Dan terbukti ternyata ada di kemudian hari Injil-Injil palsu datang, atau Injil yang berbeda. Di situ bukan palsu, bilangnya pokok berbeda lah, sorry. Saya cabut kata saya bukan palsu, tapi berbeda. Maka begitu dia berbeda, maka terkutuklah yang membawa berita itu dan yang menerimanya terkutuk, sama-sama terkutuk. Pengikutnya juga jadi terkutuk dong kalau begitu ya. Ya. Nah, kawan-kawan, hal ini sangat membuat kita jadi makin jelas apa yang dikatakan dengan Injil itu sendiri, kabar baik itu. Yesuslah yang menyampaikan itu di daerah data orang Israel, ya, lingkungan orang Israel, tidak di luar dari lingkungan Israel. Bahwa pada kemudian hari ditulislah Injil atau dibukukan jadi kitab. Bukan berarti di situ Yesus yang menulis Injil, tidak. Ya, Yesus adalah sumber kesaksian dan yang menulis adalah para murid. Sesudah itu ini juga dilantunkan dari cerita dari orang ke orang turun temurun dan dibukukanlah itu di dalam sebuah kanonisasi. Itulah sekarang jadi kami dapatkanlah namanya Injil Sinoptik itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan setelah itu ada lagi kisah para rasul dan semuanya. Maka satu kesatuan itu, itulah yang kami namakan Injil, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Karena itu kabar sukacita. Dan setelah Yesus naik ke surga, apakah Yesus ada lagi memberitakan Injil? Masih tetap, yakni dengan Roh Kudus. Itulah yang dikatakan, aku mengutus Roh Kudus untuk membimbing kamu, ya kan? Itu yang bisa saya jelaskan. Oke, silakan. Itu pembukaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Ini lanjutnya begini sekarang. Dalam Islam itu Injil ini adalah wahyu, sehingga perkataannya Nabi Isa alaihissalam itu adalah wahyu-wahyunya, dan ini termaktub. Yang paling kentara untuk kekristenan adalah di Al-Zukhruf ayat 64 dan juga Al-Maidah ayat 117. Di mana Yesus menyatakan, Az-Zukhruf ayat 64, jalan yang lurus itu adalah menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, Az-Zukhruf 64. Dan korelasinya bisa kita lihat di hadis Matius, Lukas, dan Yohanes. Maksudnya Injil di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu pertama ada di Yohanes 20 ayat 17. Di sana dikatakan, Allahku dan Allahmu. Ini hanyalah takyah LAI, karena sebenarnya Allah di situ ya Tuhan harusnya, kalau kita sepakat dengan KBBI. Nah, korelasi yang ada di inilah kebenaran yang terjadi begitu. Karena masih ada sisa-sisa perkataan Yesus yang masih kita bisa lihat di dalam Biblos itu sendiri. Contohnya Yohanes 20 ayat 17. Begitu. Apalagi diperkuat dengan Yohanes 14 ayat 28 dan Yohanes 13 ayat 16, di mana Bapa lebih besar dari aku dan dan utusan tidak lebih besar daripada utusannya. Lalu kenapa ketika kebenaran ini sudah disampaikan secara tekstual proof, masih saja penyembahan Yesus ini terjadi gitu. Ini terputus. Kemudian kalau misalnya kita lihat para pencatat-pencatat Injil versi 4 orang ini ya, ini akan ada perbedaan. Contoh, ketika Yesus ini kok beda umurnya 12 tahun gitu. Beda umurnya 12 tahun. Kita bisa lihat di mana? Sebentar. Ini akan gua cari dulu. Tadi Az-Zukhruf berapa? Az-Zukhruf ayat 64. Nah kan biasanya yang dipakai syubhat itu Az-Zukhruf 61. Coba dilanjutin ke 64. Jalan yang lurus itu menyembah Allah Azza wa Jalla, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, itu udah pedes sekali gitu. Coba dibaca sampai sana. Maka kebenaran akan menyeruak ke dalam batin dan logika para kekristenan, terutama yang mau berpikir. Nah, sebentar ini. Yuk. Nah, pertanyaannya, bentar deh. Untuk yang perbedaan umur itu kita ini dulu ya, datanya belum ketemu ini untuk mempercepat waktu. Yang gua ingin tanyakan adalah ini. Ternyata Injil itu nggak cuma 4 loh di dalam Biblos itu. Injil itu ada 5, enggak ada 6 malah. Pertama, Injilnya Yesus, lalu yang kedua adalah Injilnya Saulus.
Wah, kaget loh, Lai Rudi kaget. Nah ini Lai, supaya kagetnya makin lengkap akan gua keluarin. Itu ada di, sebentar, ada di 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Atau Eogalion mau. War, pertanyaannya udah pasti dong. Kemana ini Injilnya Saulus? Silahkan Lai dijawab. Oke, terima kasih. Aku akan menjawab dulu. Pertama, aku akan sesuai urutannya. Dirimu tadi membahas dari Azok Group itu. Ya, sebentar. Aku share screen dulu ya, biar kita enak bicara. Ntar ya, diklik dulu. Sahabat. Nah, ini Azok Group. Ya. Di sini ayat 63 dikatakan, dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, ya, menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau kita lihat dari fakta sejarah yang dibilangkan Al-Quran itu sendiri, bahwa Allah SWT datang terhadap kepada kaum masing-masing dengan bahasa masing-masing. Jadi surah 43:64 ini menurut saya kurang tepat. Kenapa? Di situ dikatakan sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Isa Allah SWT kan belum ada. Adanya tahun 610. Ketika zaman Nabi Isa, kalau kita percayai bahasa apa yang dipakai Nabi Isa, bahasa Ibrani, maka Elohim atau Yahweh atau Yehova, atau kalau bahasa Yunani maka Theos. Harusnya di situ sungguh Theos, dia Tuhanku dan Tuhanmu. Dan dia ini Nabi Isa itu berkata bukan kepada orang Arab, ya. Meskipun ini terdapat di dalam Al-Qur'an, artinya adalah bahwa Allah SWT bercerita atau menceritakan kisah lalu di mana Nabi Isa pernah datang kepada sebuah kaum dan mengatakan, sungguh sekarang tinggal pilih dia mau orang Ibrani atau orang Yunani menggunakan bahasanya. Sungguh Theos, Elohim, dia Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Sehingga kalau kamu mengatakan bahwa di situ sama dengan Allah yang SWT yang Tuhannya Nabi Muhammad atau pemilik Mekah atau pemilik Ka'bah, itu menjadi sangat keliru. Itulah sebabnya besar dugaan saya bahwa Nabi Isa ini lahir ketika 610. Kenapa saya mengatakan 610? Dasarnya adalah surah 19 ayat 16. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan untuk menceritakan kisah Maryam yang terdapat di dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran ada 610 sampai 633. Sebelum itu tidak ada kisah Maryam. Kalau kita katakan Maryam ada sebelum Al-Quran itu turun, itu menjadi rancu. Karena disuruh ceritakan yang di dalam Al-Quran. Di luar Al-Quran tidak ada cerita. Kan demikian. Dan ketika diceritakan, ternyata yang lahir namanya Nabi Isa. Kalau memang itu sudah terjadi zaman dahulu, maka cerita itu harus tertulis di buku di luar Al-Quran. Tetapi dengan jelas surah 19 ayat 16 mengatakan yang terdapat di dalam Al-Quran. Itulah sebabnya surah 43:64 ini saya percaya sungguh Allah SWT dia Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Jadi sangat mungkin di zaman itu ada dua nabi. Nabi Muhammad di daerah Arab, Nabi Isa di daerah Israel. Sangat mungkin. Tetapi kalau dibilang ini peristiwa ini terjadi ketika zaman Nabi Isa di abad pertama, maka bahasa di situ harusnya bukan Allah. Tetapi sungguh sang pencipta. Mungkin begitu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena tidak mungkin Nabi Isa berkata Allah di situ karena tidak dikenal, Allah itu belum dikenal. Mulai zaman Musa, Daud sampai zaman Nabi Isa, Allah tidak dikenal di situ kata itu. Yang ada adalah Yahweh, Yehova, Elohim, Theos, Adonai dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang untuk menjelaskan Injil 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat berapa tadi ya?
10 ya. Ayat Halo? 8. Ayat 8. Timotius ayat 8. Ya. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dan orang mati yang telah apa ini? Yang telah dilahirkan sebagai keturunan. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Mengapa Rasul Paulus mengatakan di situ Injilku? Karena setelah Yesus naik ke sorga, apakah kabar berita baik itu berhenti? Tidak, masih berjalan. Siapa yang menyampaikannya? Itulah para rasul. Maka tidak salah dia mengatakan Injilku. Kenapa? Dia dibarengi Roh Kudus. Aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus-Nya untuk membimbing kalian. Aku menaruh di dalam lidahmu sama seperti aku. Tidak salah Paulus mengatakan Injilku. Oke, begitu yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya bertanya bisa atau bagaimana? Iyalah. Kamu aja. Iyalah. Langsung Tanya. aja. Kan TikTok. Sudahlah. Kan sudah kujawab punyamu. Sudah kujawab pertanyaanmu TikTok kan? Ya, kamu lagi silakan. Lah, lain nggak nanya. Oke, aku tanya. Sekarang aku mau bertanya. Tolong kondisikan dulu, pastikan. Nabi Isa ini lahirnya kapan? Maksudku begini loh, bukan aku minta tanggal, bulan, dan tahun, tidak. Katakanlah abadnya saja lah jadi. Silakan. Udah ya. Nah, Iya, jadi begini, itu apa ya pertanyaan-pertanyaan yang ini yang enggak perlu ditanyakan gitu. Karena kalau misalnya menanyakan Nabi Isa lahir karena ada di Al-Qur'an, terus disimpulkan Nabi Isa lahirnya jadi tahun 600, ya enggak begitulah. Soalnya kalau misalnya kita pakai konsep yang sama, maka Nabi Adam lahirnya tahun 2 sebelum Masehi. Jedor. Ya enggak? Karena Septuagint itu ditulisnya tahun 2 sebelum Masehi. Kan kayak gitu jadinya. Sehingga kisah-kisah yang dirangkum ke dalam buku, maka ini adalah kisah-kisah sebelum buku itu terjadi. Mesti pahami dulu gitu loh. Kaum kekristenan itu mesti pahami dulu. Yang namanya budaya lisan ini lebih dulu ada ribuan tahun sebelum budaya tulisan. Pahami dulu itu. Nah, misalnya kalau udah paham, bagus. Sehingga yang namanya buku ini adalah kompilasi kisah-kisah oral yang dirangkumkan. Dengan apa? Dengan persaksian yang valid dan bisa diketahui siapa yang menceritakannya. Gitu. Inilah kenapa kami Muslim, Lukas Yohanes belum ditambah sekarang dengan Saulus gitu. Lair Rudi jangan nyamain Injilnya Muslim dengan kekristenan. Kalian ini yang dibukukan ini setelah disepakati yaitu 3 sinoptik, 1 Yohanes 4. Sekarang ada penemuan lagi nih, Injil Saulus. Mana ini buku Injilnya Saulus? Jadi jangan dilariin ke kabar baik. Nggak bisa kayak gitu. Gitu loh. Kalau dalam Islam enggak. Kitab dalam Islam, itu kita bisa lihat di An-Nisa 24, artinya ketetapan. Karena memang orang-orang Arab itu dulunya adalah budaya lisan, baru tulisan. Hadis aja kan baru dikumpulkan itu abad berapa tuh? Abad 7, abad 9, tahun 800-an, 200 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, ini mesti dipahami dulu kekristenan gitu loh. Lalu itu yang pertama, terus yang kedua harus pakai teos. Ya nggak bisa. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman terhadap nabi yang dari kaum Arab sehingga bahasa yang digunakan Arab. Gitu. Yang bingung ini begini. Nabi Isa-nya orang Arab, terus masa firmannya pakai bahasa Yunani. Nah, itu baru nggak nyambung. Jadi harusnya yang ditanyakan itu kepada kekristenan. Gitu loh, Lae. Sehingga kasih tahu aja, Injilku ini ada di mana Injilnya Saulus. Kalau misalnya nggak tahu, kami akan menghargai. Maka kami akan menyimpulkan bahwasanya memang seluruh dokumentasi mengenai dan kitab Nabi sangat-sangat disayangkan. Karena Injilnya Saul Tarsus itu nggak ada. Lalu kemudian ini apa? Jadi tolong dijawab itu kitabnya ada atau enggak si Injilnya Saulus, sama satu nih. Injil Kristus itu mana? Karena Yesus kalau misalnya kita lihat di Matius 4:23, Matius 26:13, Markus 1 ayat 15, Markus 1:38, Markus 8:35, Markus 10:29, Markus 13:10, Markus 14:9, Lukas 4:43, Lukas 20 ayat 1. Yesus tiap ngajar bawa Injil. Mana ini Injilnya? Yesus nggak bawa Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi ada 2 Injil yang kekristenan hutang terhadap dunia. Dan ini kami tagih. Silahkan Lair Rudi dijawab.
Oke, terima kasih. Bahwa kami tidak berhutang kepada dunia. Injil Yesus Kristus mana? Kan sudah ada di dalam Bible itu. Itulah semua Injil Yesus Kristus. Karena Yesus itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Yesus itu adalah firman. Maka mulanya dari Kejadian sampai nanti terakhir adalah Wahyu. Itulah Injil Yesus Kristus. Oke. Yang kedua, mana Injil Paulus? Saya sudah menjelaskan. Injil Paulus termaktublah di dalam Injil Yesus Kristus karena dia bagian daripada rasulnya. Dia disuruh untuk mengabarkan Injil. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Jadi itu sudah termaktub di dalamnya. Itulah termasuk Roma, Korintus, dan sebagainya. Jadi itu tidak ada kami berutang lagi kepada dunia. Nah, sekarang artinya kamu mengatakan bahwa Nabi Isa tidak lahir pada zaman Nabi Muhammad. Maka daripada itu, kalimat yang kau ambil, surah 43:64, itu Tuhanku dan Tuhanmu. Kepada siapa? Apakah itu kepada orang Arab? Nabi Isa berbicara. Kalau itu kepada orang Arab, berarti Nabi Isa hadir dong ketika Al-Quran itu ada. Kan begitu. Kalau dikatakan itu zaman abad pertama, maka bahasa yang digunakan bukan Allah SWT. Karena fakta sejarah, sebelum tahun 610, Allah SWT belum dikenal oleh umat manusia. Apabila dikenal, sudah pasti tentu Nabi Muhammad sudah menyembah Allah SWT. Faktanya umur 1 sampai umur 40 tahun sebelum jadi Nabi, Nabi Muhammad tidak pernah menyembah Allah SWT. Itu yang kita lihat dari sejarah. Setelah sampai di berkata bahwa Injil yang kalian imani itu dilafalkan karena tradisi Arab dilafalkan, maka benar aku katakan bahwa Isa lahir di zaman Arab, yakni di zaman Nabi Muhammad. Atau Isa lahir di tanah Arab, bukan Yesus Kristus atau di Yerusalem, tidak. Kalau mau memang seperti itu. Nah, faktanya bahwa nabi-nabi dalam daftar nabi-nabi orang Muslim, Nabi Arab itu Isa bukan Nabi Arab, tetapi kepada Bani Israel. Ya, ini sangat membuat jadi rancu. Yang berikutnya, kamu katakan bahwa Injil itu disankan. Kamu ada sedikit kekeliruan. Pernah nggak baca Sahih Bukhari 3? Ini harus saya katakan. Dan semua orang akan tercengang melihat ini dan biasanya langsung mitop. Ini Sahih Bukhari 3 ya. Tolong kalian perhatikan baik-baik. Di penulis kitab Injil Nabi Isa atau kitab Injil Allah SWT. Ya, mana ini? Waraka bin Naufal ini yang orang Nasrani. Saya nggak tahu Nasrani ini termasuk kafir apa enggak. Tetapi faktanya dia bukan kafir. Kenapa? Allah SWT mengizinkan si Waraka bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Kalau kita lihat lagi di Sahih Bukhari 6467, di situ Waraka bin Naufal menuliskan Injil lagi dalam bahasa Arab. Sesuai kehendak satu. Dialah Waraka bin Naufal. Maaf, ini beribu-ribu maaf. Saya sudah gali di dalam Al-Quran. Saya tidak temukan satu perintah pun atau di dalam hadis bahwa Allah SWT mengizinkan para sahabat menuliskan Al-Quran. Saya belum temukan. Tapi bisa jadi ada. Karena saya tidak tahu bahasa Arab. Kan itu kelemahan saya. Dan saya tidak juga menemukan bahwa penulis Al-Quran atau para sahabat menuliskan Al-Quran sesuai kehendak Allah SWT seperti Waraka bin Naufal, yakni intanya kepada atau Injil itu disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Isa. Sebab umat Muslim meyakini Allah SWT tidak bisa bicara langsung kepada nabinya, kecuali ada tabir, katanya kan. Maka yang diutus untuk menyampaikan itu adalah malaikat Jibril. Silakan. Bentar. Mau share screen. Tadi pertanyaan yang terakhir apa, Lai? Ya, minta bahwa Nabi Isa itu mendapat firman dari Jibril. Nabi Isa mendapat firman dari Jibril. Ya. Jibril kan dibilang penyampai firman dari Allah SWT disampaikan kepada Nabi Isa menyampaikan kepada manusia. Oke, kita lihat dulu ya. Yang dari tadi Yesus saya kerjaan.
Salah gua. Salah. Dikit aja. Nanti kita bahas satu persatu. Sah. Iya, cakep. Cakep. Set. Save dulu. Sah. Oke, ini udah. Nah, sekarang kita share screen. Bentar ya. Ini share screen dulu. Ya, ini Isa atau Yesus sih yang dibahas oleh kekristenan? Salah. Nah, udah kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Nih, gue akan selamat datangin lo lah ya. Gue akan selamat datangin lo. Nah, ini pahami, ini adalah Injil Matius, ini adalah Pesita Aram Timur. Karena Yesus berbahasa Aram ya. Lihat. Ini adalah Matius 1 ayat 1. Ketafa di idu teh iso Mesiha. The David breh Davrohom. Yesus enggak di sini? Yesus atau Isa nih? Kekristenan Aram Timur. Mau masih bilang tahun 600 Yesus lahir. Iya. Jedor lah Gua bilang juga kekristenan di Melayu ini sangat keterbelakangan mengenai linguistik. Orang-orang Aram Timur menggunakan kata iso yang Yunani. Jangan dibawa-bawa. Kalau misalnya nggak mengerti, bertanyalah kepada penutua dengan baik. Karena kami akan menjelaskan. Ini Pesita Aram Timur. Mari kita berterima kasih terhadap Ustadz Menachem Ali yang membawakan data dan digunakan dengan baik oleh penatua translator. Ya, iso. Jadi jangan Yesus-Yesusan lagi. Yesus iya kali tahun 600 lahirnya. Di dalam Kodeks Brezae. Tapi Isa secara linguistik memang sudah ada lebih dulu gitu, tahun 1. Orang Aram loh. Masih nggak percaya Yesus pakai bahasa Arab. Boleh tahu itu ditulis tahun berapa yang kau tampilkan tadi? Ya cek aja Pesita tahun berapa adanya. Coba kita lihat. Tak tahu, cobalah. Aku nggak tahu. Ya ini. Gua ketik aja. Oldest Pesita. Gini. Oldest Pesita. Kita lihat. Pesita manuscript. The earliest manuscript of the Pesita is Pentateuch date. Ini nih, abad 5 Le. Nih, iso kekristenan punya ya. Kekristenan punya. Jadi jangan bilang Isa itu cuma Islam yang punya, karena kekristenan kalian itu namanya beda-beda, tahu nggak? Makanya samain namanya. Nah, terus kedua kita akan lihat apa tadi itu jadi lupa. Oh ya, bahasanya Yesus ya, bahasanya Yesus. Jesus language. Nih. The language of Jesus and his disciple, bahasanya Yesus dan murid-muridnya dipercaya menggunakan Yunani. Enggak, Aramaik. Pakai Aramaik lah. Makanya, misalnya lah bertanya kenapa di dalam Arabik itu enggak menggunakan Theos atau Elohim. Enggak. Dalam Aramaik Tuhan itu Aloho. Lebih dekat mana Theos dan Elohim dengan Allah terhadap Aloho. Jedwar, selamat datang di kebenaran. Masih nggak percaya Tuhan Aramaik Aloho? Masih nggak percaya? Nih. Bentar ya. God in Aramaik. Bentar. Ini. Nah ini ya. Ini. Ini cara bacanya. Aduh, nggak bisa. Nih elah, kemudian dibacanya Aloho. Kalau dalam Aramaik, ini ya, Aramaik Timur dia menggunakan O jadinya. Nah sekarang dekat mana sama Theos? Kalau barat gimana? Kalau barat Alaha. Kalau timur Aloho. Kalau tengah? Agak ada. Aramaik sama timur sama barat. Yang bentar. Yang
Yang barat itu nanti ke Arab, yang timur itu nanti ke Hebrew, dia dekatnya, begitu dia. Makanya kenapa banyak literasi-literasi Yahudi menggunakan Aramaik. Nah, Aramaiknya Aramaik timur. Kemudian apa tadi yang mau dijawab ya? Oh iya, sekarang gini lah ya, kalau misalnya memang si Yesus ini harus banget menggunakan bahasa ketika menceritakan kisah harus menggunakan bahasa orang yang dikisahkan, maka kenapa ini dari Elohim menjadi Theos di dalam Septuagint atau Yunani? Coba. Apa nggak bunuh diri lah ya bertanya seperti itu? Yang mengisahkan itu pasti menggunakan bahasa induknya, bukan bahasa orang yang dikisahkan. Makanya gue nggak mempermasalahkan kalau misalnya di Yunani Theos, terus di Hebrew-nya Elohim, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu ketika kalian mengklaim bahwa Injil itu 4, padahal Yesus punya Injil sendiri, kan? Bahwa Injil itu ada 2 lagi, punyanya Saul Tarsus dan punyanya Yesus. Sehingga kalau misalnya 2 ini ketemu, maka Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini nggak perlu dipakai lagi. Nggak perlu dipakai lagi, serius. Karena 2 influence dalam pesanan itu Yesus dan Saulus. Itu. Terus yang terakhir, Warokoh. Warokoh ini, Warokoh Ibn Naufal inilah, dia ini hanyalah setara dengan LAI-nya Indonesia. Penerjemah Arabik. Jangan terguncang, itu kenyataan. Jadi dia menuliskan Biblos apa? Biblos Arabik, yang bahkan manuskripnya pun sekarang udah nggak ada. Manuskripnya udah nggak ada sekarang. Nggak percaya? Nih, kita cek. Kita cek ya. Kita cek. Nah, inilah ya, ini lu pahami ini ya. Kita sekarang buka Oldest Arabic Bible. Nah, lihat nih. Jangan terguncang ya. Kalian tuh suka ngomong bahwa orang Tritunggal Arab ini sudah ada lebih dulu daripada Islam. Terserah. Tapi Biblos kalian itu baru ada di abad. Sotoy pakai kata Allah di dalam Biblos. Biblos kalian ini baru ada tahun berapa, lihat. Nih, Biblos paling tua, Arabic Codex 151. Jangan terguncang lah ya. Kenyataannya begini. Makanya Lae harus bersatu dengan Romo Aldo, terus siapa lagi ya? Wayan Sudarte, terus pokoknya denom-denom minor lah yang menggugat LAI bersama dengan Muslim untuk mengganti dan menempatkan dengan benar lafaz Allah yang ada di Biblosnya Lae gitu. Jadi jangan sok tahu menggunakan kata Allah ini, karena orang-orang Tritunggal cabang Arab pun tidak menggunakan berhala dengan kata Allah gitu. Kalian mau menggunakan kata Allah? Coba buka yang kau bilang Aramaik Timur, Syriah tadi itu, kata Allah di situ apa disebutkan? Yang abad kelima tadi. Aduh, gua nyari dulu dong. Yang tadi itu loh, yang tadi. Ya, nggak ada, itu Matius 1 ayat 1. Itu foto itu. Dia banyak foto. Buku kan cetak. Ada kalimat Allahnya nggak ada situ. Kita lihat dulu bahasanya, apa isinya. Bentar. Ada di sini. Kalau misalnya mau sih bisa, cuma gua teks dulu. Bentar ya. Bentar. Berarti gua ketiknya. Nah, kan enak kan nama gua, banyak belajar lu, Lai. Pesita. Bentar. Apa yang ada kata? Oh, Yohanes 3 ayat 16 ya. Kita John 3 16. Terus Pesita. Nah, ini ada nih. Nah, ini ya. Nah, ini nih ada nih. Nah, ini ya Aramaik ya. Aramaik ya lah ya. Ntar gue disangka takia lagi. Kelihatannya lah ya. Nah, ini coba bahasa Indonesianya apa sih? John 13:16 tuh. Woi, Lai. Gue tanya nih. Cek. Lo hilang. Halo, iya, aku dengar. Apa sih Yohanes 3 ayat? Karena begitu besar kasih Allah ya, karena begitu besar kasih Allah. Nah, karena begitu besar kasih Allah, ketemu. Ini. Nih. Ya. Nih. Oke, sudah. Cakep ya? Buset, selamat datang di kebenaran, Lai. Pertanyaan gua berikutnya sekarang adalah Injil Kristus itu ada di mana? Silakan.
Oke, begitu saja. Ya gitu aja, simpel-simpel aja mau pengen. Siap. Aku jawab, Injil Kristus itu ada di mana? Sudah aku jawab dari tadi, di Bible. Tidak ada di luar Bible. Karena Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Maka seluruh ucapan Yesus itulah adalah Injil itu sendiri. Sudah? Sekarang aku mau membahas yang kamu bahas tadi. Ini sangat unik ya yang kamu bahas tadi, bahwa kamu mengatakan Isa itu ada di Aram Timur itu abad ke-5. Ya, abad ke-5 loh, bukan abad ke-1. Apakah kau mau mengatakan bahwa Nabi Isa lahir di abad ke-5? Apakah mau mengatakan demikian? Halo, Tes? Enggak. Nah, itu. Makanya, kalau kamu mau mengatakan Nabi Isa tidak lahir di abad ke-5, maka dia lahir di abad pertama. Maka bahasa yang digunakan bukan Syria, bahasa Syria tadi. Saya percaya itu bukan bahasa Syria itu. Ya, itu pertanyaan. Kedua, tadi kau memuntahkan sebuah kalimat bahwa Allah lebih dahulu ada daripada yang abad kamu bilang abad ke-8 atau abad ke-9 tadi. Iya, Sementara kamu buka juga John 3 ayat 16 itu di dalam bahasa Syria tadi itu abad ke-5. Jadi artinya lebih dahulu abad ke-5 ada, baru abad ke-6 di mana Allah SWT itu ada setelah Nabi Muhammad. Kalau kamu tidak meyakini itu, artinya Allah SWT sudah datang ke kaum Syriah lebih dahulu, bukan ke Arab. Bukan ke kaumnya Nabi Muhammad. Tetapi ke kaum Syria dulu. Kalau dibilang ke Israel, orang Israel tak kenal Allah SWT. Tetapi orang Syria tadi, abad ke-5. Di bawah abad ke-5, Allah di mana? Kan itu pertanyaan lagi. Nah, kemudian kalau kau mengatakan bahwa Yesus Kristus itu apa namanya tadi kau bilang hanya bahasa Arabik yang bisa, tidak kawan. Ketika Yesus Kristus ada fakta sejarah mencatat Israel di bawah penjajahan Romawi, sehingga mereka bisa berbahasa Rom dan bisa berbahasa Yunani. Itulah faktanya. Sebabnya di salib Yesus ditulis dalam 3 bahasa. Kan itu, Ibrani, Yunani, dan Romawi. Itu satu fakta sejarah yang nggak bisa dielak-elakkan. Maka kalau dibilang ditulis dalam bahasa Yunani, bisa. Dalam bahasa Ibrani, justru dalam bahasa Ibrani, orang Ibrani, orang-orang Yerusalem itu menolak ketuhanan Yesus. Menolak kenabian Yesus. Kalau menolak kenabian Yesus, tidak akan ditulis itu dalam bahasa Ibrani. Sama dengan Al-Quran. Orang Yahudi menolak kenabiannya daripada Nabi Muhammad. Maka tidaklah Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Tidak. Karena mereka menolak. Sekarang mengenai Waraka bin Naufal. Kamu bilang Waraka bin Naufal tidak ada bedanya dengan lain. Lembaga Alkitab Indonesia atau penerjemah. Tidak. Hadis Sahih Bukhari 3 itu mengatakan, dialah penulis Injil yang diizinkan Allah. Dia bukan hanya sekedar menerjemahkan, tetapi menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Atas seizin Allah. Artinya, Injil Nabi Isa yang kau anggap abad ke-5 itu belum ada, belum ditulis. Maka dia menulis di abad ke-6. Loh kok abad ke-6? Karena Nabi Muhammad 610 baru ditemui Jibril. Artinya 610 dia bertemu sama Waraka. Artinya Waraka tidak mungkin hidup 100 tahun. Dia manusia biasa. Maka dia antara zamannya abad ke-50, abad ke-5 dan abad ke-6, abad ke-5 akhir dan abad ke-6 awal. 610 masih bertemu mereka. Nah, kalau kamu mengatakan Waraka itu hanya seperti Lai, tidak. Lai itu sudah ada kitab suci, dia terjemahkan. Yang benar adalah belum ada satu kata pun di dalam keyakinan kalian Injil Isa itu ada. Kamu tadi sudah bilang itu berupa kitab hikmat atau yang dilafalkan, bukan yang dituliskan. Jadi Warakahlah yang menuliskan kitab Injil. Sekarang, di mana kitab Injil Waraka ini? Jangan kau bilang Matius, Markus, Lukas itu bukan Waraka. Tetapi Waraka punya kitab Injil. Dan kamu mengakui tadi tidak ditemukan lagi yang asli. Siapa yang membuang? Karena ketika zaman Nabi Muhammad, Waraka masih hidup, masih bertemu mereka. Ini patut kita curigai, berarti ada yang membuang ini. Dan maka ditulislah bahwa itu sudah hilang atau sudah diubah-ubah, sudah diedit-edit.
Siapa yang mengedit? Waraka yang menulis atas seizin Allah. Artinya Waraka tidak mungkin mengedit-ngedit, merubah-rubah, mengganti-ganti. Jadi hadis antitesis daripada ayat di Al-Quran yang mengatakan Injil sudah diubah-ubah. Siapa yang merubah? Karena itu terjadi 610. Dan Waraka 610 belum mati. Cuma dia sudah tua dan buta. Kan demikian. Nah, sekarang kamu bertanya, Injil orang Kristen ada banyak gini. Tidak ada, Injil itu cuma satu. Dari Kejadian sampai Wahyu, itulah bagi kami Injil. Injil kerajaan sorga. Isinya kan semua tentang kerajaan sorga. Kabar baik dari sorga. Berita baik dari sorga. Jadi kalau sekarang kita membahas bahwa surah 43 ayat berapa tadi ya 50 itu yang kau bacakan itu jelaslah sini merujuk kepada siapa, kita pun masih bingung. 43:64 itu ya, 43:64. Sungguh Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Isa bicara kepada siapa? Oke, Tuhanku katanya. Berarti Tuhannya Nabi Isa. Dan Tuhanmu katanya, artinya kepada orang-orang Israel. Maka mereka menggunakan bahasa di sana karena masih Israel atau Yahudi zaman Yesus kau bilang. Mereka belum mengenal Yunani, kau bilang belum mengenal Romawi. Itu kan abad kelima. Kita nggak bisa lagi cari fakta sejarah di bawah abad kelima mengenai Isa. Karena yang paling tua kau sebutkan tadi abad kelima. Kecuali kau bisa menemukan kitab di bawah abad kelima menuju abad ke-1, bolehlah. Yang ada Isanya hanya abad kelima tadi. Berarti Isa menggunakan bahasa Syria. Oke, barulah kau bisa mengatakan, wah itu Isa. Kan demikian. Karena di sana bahasa kalimat Allahnya Eloh, kau bilang tadi, Eloah, Aloho, ya kayak marga orang Batak, si Aloho, ya kan? Jadi itu bisa kamu bilang menjadi kalimat Allah, tetapi dia bukan Yesus. Tidak boleh kau mundurkan lagi ke abad 1, karena kitab tertuanya abad ke-5. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Dan saya bertanya, kamu belum menjawab. Mana malaikat Jibril bertemu dengan Isa? Kalau ada tunjukkan ayatnya, kalau tak ada kenapa? Silakan. Oke, ya. Untuk malaikat Jibril ketemu dengan Nabi Isa ini nggak perlu dijelaskan karena ayat yang menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman kepada nabi-nabinya dengan tabir, malaikat ataupun dengan profesi atau vision atau penglihatan, ini sudah secara general merangkum semua cara-cara Allah berfirman terhadap nabi-nabinya gitu, kecuali sang Kalimullah atau Nabi Musa alaihissalam yang berbicara langsung gitu kan. Alhamdulillah. Nah sekarang ini yang lucu adalah Lai, tadi lihat data gua nggak sih Lai? Lihat nggak sih data gua Lai? Lihat. Nah cakep. Terus Yesus bahasa apa Lai ketika hidup? Bahasa Sunda? Sudah ku jawab 3 bahasa. Yunani, Romawi sama bahasa itu. Nggak ada datanya bilang kayak gitu. Yang Ada. jujur. Nggak ada. Yang jujur. Ada. Sebentar. Yang jujur datanya tadi gua bawa. Apa ayo? Terus kau bicara, aku bisa mencari. Ya, gua kira Nanti aku jawab bisa. Mau ngasih data tandingan seperti data yang gua bawa. Nah, Nggak ada, di nggak ada Markus data 7, tandingannya. di Markus 7 ayat 26, Markus 7 ayat 26, seorang perempuan Yunani bangsa Siro Fenisia, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Artinya, dia bisa bahasa Yunani. Artinya Yesus mengerti. Bukankah artinya juga itu orang Yunani bisa bahasa Ibrani? Ya bisa, artinya mereka sama-sama cerdas. Nah, sekarang Kedua, bahasa yang artinya mereka bisa bahasa Yunani dan bisa bahasa Ibrani. Nah, sekarang bahasa yang digunakan ketika mereka ngobrol bisa dipastiin nggak? Ya keduanya. Kalau kau mengatakan Ibrani silakan, kalau kau mengatakan Yunani silakan. Kedua-duanya bisa dan mereka saling mengerti. Oke, sekarang kalau misalnya kita korelasikan dengan data yang gua bawa bahwa Yesus berbahasa Aramaik, maka cewek Yunaninya yang ngomong pakai bahasa Aram kepada Yesus. Selamat datang di kebenaran. Memang Datanya, orang Yunani bisa bahasa Aram. mana datanya? Kok mana datanya? Itu dia dikatakan kenapa harus dituliskan bangsanya Yunani. Tujuannya adalah bahwa dia berbahasa Yunani dan Yesus mengerti. Dia tertulisnya orang Yunani, bukan berbahasa Yunani lah. Jangan takdia. Makanya aku bilang, kenapa harus dituliskan bangsanya? Bahkan dituliskan dari Siro Fenisia. Karena yang namanya Yesus orang Israel ini sangat membedakan antara goyim dan amim.
antara orang non-Israel dan orang Israel, sehingga bangsanya ditulis. Oke. Sekarang data gua ngomongnya Yesus berbahasa apa? Sekarang kita buka Yohanes 7 ayat 35. Enggak, data gua ngomongnya berbahasa apa itu Yesus? Ya aku nggak harus. Iya kan sudah aku bilang tadi. Kalau kau membawa bahasa Syria abad ke-1 tanggal tahun 1 sampai tahun 33 abad ke-1. Satu ini pakai bahasa apa kata data gua yang gua bawa? Nggak ada datamu. Astaga, lari lagi dia. Tidak ada datamu. Waduh. Data yang kau cari itu bukan itu. Aduh, ini Lae nggak bisa kemana-mana engkau Lae. Duhai Lae yang kukasihi, ini data tumpah-tumpah di Google. Lihat, ini nggak ada Yunaninya. Hanya ada Aramaik saja. Jedwar mau kemana lagi Lae. Makanya kalau Yesus tahun 1 pakai bahasa Aramaik, maka bahasa yang sesungguhnya dipakai oleh kita itu Aramaik, yang dimana kata Aramaik ini sangat dekat dengan Arab. Allah, Duar, selamat datang di kebenaran. Jadi pakailah dengan benar kata Allah di dalam Biblos kalian, maka kita damai. Udah nggak bisa kabur Lae. Mau apa? Yesus gak pernah ngomong kayak sama sekali di sini. Sekarang aku tanya kau, kalau kau sebenarnya sudah makan buah simalakama. Yang mana? Kalau kau akui itu, maka Tuhan kalian itu Tuhan kami lebih dahulu, maka hapuslah di Al-Quran kalimat Allah. Kenapa bisa gitu? Ya jelaslah, itu milik orang Nasrani, orang Kristen. Lah, orang Kristen Allah atau Allah? Nah, kau sendiri bilang tadi bahwa Tuhannya sama. Di surah 43 64. Iya. Tidak sama. Kok nggak sama? Ya sama lah. Kalau kau mengatakan sama, ya, maka itu harus kau hapus. Sama seperti tuntutan Malaysia itu, jangan pakai gunakan kata Allah katanya. Kalau kami yang duluan maka hapus, jangan gunakan kata Allah. Karena kau bilang asalnya dari orang Nasrani, Kristen. Iya, oke. Sekarang cerita Yesus ada di dalam Al-Quran nggak? Nggak ada. Ada itu Azukuf 64 kok nggak digali ada. Ada itu Azukuf 64 yang dibacain tadi apa? Itu Nabi Isa alaihissalam. Yang kau bilang itu sekarang ditanya kau. Tuhannya Nabi Isa siapa? Tuhannya Nabi Isa siapa? Tuhannya Nabi Isa Allah Azukuf 64 Al-Maidah 117. Nah, sekarang aku tanya dulu kau. Apa? Tuhannya Nabi Isa siapa kau bilang? Allah SWT kan? Iya. Nah, sekarang Tuhannya Yesus atau kalau kayak apa itu Yesus itu siapa? Atau Tuhannya Yesus yang di Bible kami lah? Susah dia. Apa? Kenapa? Halo, Tuhannya siapa? Aku tanya dulu kau. Aloho. Kok aloho jadi aloho? Itu Syria. Itu kan Syria, kau ambil dari kitab Syria. Itu kan kau ambil dari kitab Syria. Berarti sekarang gini. Sebentar. Berarti Yesus bisa bahasa Syria. Berarti Yesus bisa bahasa Syria. Gantianlah kita berenak. Silakan, kau lanjutkan. Kau dulu. Silakan. Lae kan ini pakai Aramaik Yesus ini. Syriak itu adalah turunan dari Aramaik Barat, Lae menjadi Syria dia itu. Sorry, tadi gua nggak nyampein di sini. Sehingga kalau misalnya dibilang Syria ya Arab masuknya. Makanya Pesita itu menggunakan lafaz-lafaz Aramaik. Gitu loh. Jadi jangan bingung lagi mengenai Syria dan Aram. Yesus menggunakan bahasa Aram. Gitu lah. Nah sekarang kalau misalnya Yesus tidak menyembah Allah Azza wa Jalla, nggak bisa gitu. Karena Biblos yang minjem kata dalam Al-Quran ini, yang minjem dari budaya Arab ini, Tuhannya Allah, Tuhan semesta alam. Mau nama Tuhannya apapun, kalau udah masuk ke Arab, Tuhan semesta alam itu Allah. Nggak bisa kemana-mana. Pagan Quraisy, kafir Yahudi, kafir Nasoro, dan Islam sepakat Tuhan semesta alam itu Allah. Nggak ada yang lain. Mau lari kemana lagi, hayo? Silakan, selesaikan dulu apamu. Udah. Mau lari kemana lagi, hayo? Itu pertanyaan dulu. Itu aja? Udah, itu aja. Oke, sekarang aku jawab. Jawab ya kan? Yang benar, ya. Siap. Sekarang kalau kita merujuk kepada kita balikkan dulu, karena nenek moyangnya Yesus adalah Raja Daud atau silsilahnya itu dari orang-orang Israel itu.
Ya. Banget itu. Apakah orang Israel juga mengenal Allah SWT? Oke. Oh iya, lupa gua. Mengenal. Mengenal. Oke, sebentar. Oke. Kalau kalian mengatakan bahwa secara etimologi atau secara bahasa, iya kalian bilang. Sekarang kita kenal dulu ciri-cirinya. Apakah sama Tuhan yang disembah oleh orang di Yerusalem itu, di Bait Allah Yerusalem itu, dengan Allah yang di pemilik Ka'bah itu, apakah sama? Oh, sama banget. Sama banget. Dari mana? Apakah di Bait, apakah di Ka'bah itu ada mesbah? Tidak ada mesbah. Sementara di Yerusalem ada mesbah. Ini Tuhannya atau tempat ibadahnya sih yang ditanyain. Orang itu kan cara menyembah Tuhannya dong. Kita harus bisa melihat. Yang berarti yang ditanyain cara ibadahnya kalau gitu, jangan Tuhan. Dan kita mengenal Tuhannya kan dari cara orang itu menyembah dan cara orang itu apa? Contoh, kalau dia misalnya pakai hiyo itu pasti bukan orang Islam. Contoh, ya bukan orang Islam itu. Contoh, ya. Kalau misalnya di gereja berdoa gini itu juga bukan orang Islam. Bukan Yunani pasti itu. Nah, ya kan? Jadi begitu. Nah, sekarang setelah kita membahas tadi, kau belum bisa juga menunjukkan bahwa Nabi Isa bertemu dengan Jibril. Artinya kau mengakui Jibril tidak ada. Oh ya, lanjut dulu. Artinya Jibril tidak ada bertemu dengan Nabi Isa, tetapi kau bilang ada ayat mengatakan bahwa seluruh nabi-nabi bertemu dengan Jibril, tetapi tidak satu ayat pun artinya itu tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada Jibril bertemu dengan Nabi Isa itu ketika di Sidratul Muntaha, ya, ketika Isra dan Mi'raj. Di langit kedua, Nabi Muhammad dibawa Jibril, maka bertemulah Nabi Muhammad dengan Isa dan Yohanes, Yahya, dan di situ terjadi sebuah dialog, maka pasti bertemu dengan Jibril, tetapi tidak ada menyampaikan firman. Dan demikian. Nah, lanjut. Faktanya di dalam Al-Quran, kenapa Nabi Isa tidak ada bertemu dengan Jibril? Karena dia adalah kalamullah. Lanjut. Itu yang bisa kita jabarkan. Tetapi kalau kau bilang dia bukan itu, maka kau tugasmu berat. Carikan ayat di mana Nabi Isa bertemu dengan Jibril menyampaikan firman. Ya. Nah, kedua, dalam bahasa yang kau sebutkan tadi, oke, Allah elah, ya. Apakah itu Allah SWT? Sekarang aku mau nanya, apa arti SWT ini sekarang? Apakah Allah aja bisa tanpa diikuti SWT? Karena Allah banyak Allah. Kalau seluruh orang dataran Arab memang mengatakan Allah, tetapi apakah Allahnya si A, si B sama? Sedangkan tadi kau bilang dalam bahasa orang-orang Kristen juga mengatakan Allah. Tetapi ingat itu abad kelima ya, bukan abad pertama ya. Dan ketika Yesus berkeliling mengajarkan, bahkan Yesus pun mengatakan, kalau kau baca Yohanes 7:35, orang-orang Yahudi itu berkata kepada seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat menemukan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Artinya di sini Yesus bisa berbahasa Yunani sehingga murid-murid mengatakan dia pergi mengajar orang Yunani ke Yunani katanya. Di antara baru ayat Yohanes 12:20 juga demikian ya. Terdapat juga beberapa orang Yunani pada hari raya itu. Jadi orang Yunani maupun Yahudi itu sudah bisa saling berkomunikasi. Tidak bisa kita katakan orang Yunani saja yang bisa berbahasa Ibrani, tidak. Kenapa demikian? Contoh, saya orang Batak ketemu sama orang Jawa, terus kami bisa berkomunikasi. Apakah karena si orang Jawa bisa bahasa Batak? Ataukah karena saya bisa bahasa Jawa? Karena dua-duanya itu yang tepat. Kenapa? Karena saat itu belum ada kursus bahasa. Sekolah bahasa belum ada. Paham ya maksud saya? Contoh, misalnya, saya datang, katakanlah Gajah Mada lah, atau yang dari Jawa siapa, Sultan lah, zaman-zaman dulu ya, Mangkunegara atau apa, Mangkubumi itu, bertemu dengan Sisingamangaraja. Dan mereka dialognya bagus. Sementara sekolah bahasa belum ada situ. Artinya mereka sudah bisa berbahasa masing-masing dan saling mengerti. Tidak mungkin Yesus tidak bisa bahasa Yunani, terus dia berbahasa Yunani. Tidak mungkin orang Yunani tidak bisa bahasa Ibrani, terus dia bahasa Ibrani. Kalau kamu bilang hanya orang Yunani yang bisa bahasa Ibrani, kursus di mana dia?
Kan tidak ada, itulah namanya bahasa pergaulan. Sehingga mereka bisa berbahasa, saling berbahasa ya. Tunggu dulu ya. Aku bacakan lagi ketika Yesus disalib, itu ada disalibnya. Ini nih. Ketika Yesus disalib, Yohanes 19 ayat 20, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab di tempat di mana Yesus disalibkan, letaknya di dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Jadi ini sudah menjelaskan bahwa bahasa yang digunakan di Yohanes ketika Yesus salib ada 3 bahasa, Ibrani, Latin, dan Yunani. Artinya di situ, kalau kita mau merujuk kepada kau bilang tadi bahasa, mereka sudah pasti akan ada tulisan kisah Yesus itu dalam bahasa Yunani. Salibnya aja bahasa Yunani ada, bahasa Latin ada, bahasa Ibrani ada. Jadi jangan katakan seolah-olah Yesus ini tidak tahu bahasa. Lebih dari 1 bahasa orang ini bahasa, itu sudah buktinya, sudah aku sebutkan ya. Oke, sekarang aku mau belum sedikit lagi. Waraka bin Naufal kau tidak menyinggungnya ya ketika yang barusan itu. Ya sudah, kau jelaskan dulu mengenai Waraka bin Naufal ini. Kenapa hadis itu mengatakan dia menulis 2 kitab? Dalam bahasa Ibrani atas seizin Allah dan dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Silakan, itu aja dulu. Oke, ya itu dia gitu kan. Ini kalau misalnya kita lihat datanya, bentar gue bawain ininya dulu. Mengenai Warakah ya. Warakah. Ya Warakah dulu deh supaya nggak lupa. Ini udah ada sih. Nah ini bentar. Ini Sahih Muslim nomor 231 ya. Nah Lai gue seneng Lai kalau misalnya Lai udah nerima hadis gitu. Tinggal menerapkan tata cara penggunaannya. Dia menggunakan tafsir bil matsur atau penjelasan dalil menggunakan dalil. Nah gitu. Jadi enak. Nah, hadis yang tadi Lai bawa itu bisa kita lihat di sini penjelasannya. Nah, ini dia Musnad Ahmad. Di sini kita bisa lihat penjelasannya ada di Musnad Ahmad hadis nomor 2702. Bukan nih. Oh, yang ini berarti. Ini Nah ini kan dia adalah orang yang membela kejahiliaannya. Ia menulis kitab dengan bahasa Arab dan ia pun menulis Injil dengan bahasa Arab. Nah ini berarti menandakan dia ini hanya menerjemahkan kitab-kitab yang ada terdahulu ke dalam bahasanya dia lah. Sesimpel itu jawabannya gitu. Ini hadis Musnad Ahmad ini menjelaskan begitu. Nanti ada lagi hadis-hadis yang lain gitu yang menjelaskan Musnad Ahmad berapa itu? Musnad Ahmad bentar. 24768. 24768. Terus nanti ada lagi di bentar ya. Ini Sahih Muslim yang tadi. Terus di mana? Sini ya. Di Bukhari juga ada. Ya, hanya itu aja Nyo. 3 itu. Banyak ini lihat loh. Nih. Bulughul Maram 1 hadis, Musnad Ahmad 5 hadis, Mustadrak Hakim 1 hadis, Sahih Bukhari 3. Banyak ini nanti penjelasannya gitu lah. Sehingga tahu gitu kan. Supaya lain nggak seperti Fadilah Hatun dan Fatimah Sedekah yang ngomongnya macam-macam terus buat tabok balik dengan penjelasan hadis-hadis yang lain. Akhirnya dia private videonya. Syukur mampus. Dan macam-macam sama Muslim. Muslim itu berdata. Itu ya mengenai hadis Warokah. Warokah hanya penerjemah setaraf LAI, nggak lebih. Gitu loh. Bahkan yang terjemahannya Warokah udah hilang. Biblos yang ada sekarang itu ya itu yang abad 900 itu loh. Sedih nggak sih? Tahun 1 Yesusnya turun, Biblos terjemahannya ada 1000 berapa tuh. Jauh banget. Jadi sesuatu yang menyedihkan ini nggak usah dibahas lah. Posisinya sekarang Yesus ini berbahasa Aram. Kemudian terbukti dalam Pesita Aramaik itu nama Tuhan Aloho, bukan Theos. Nah, sehingga ini Theos datang dari mana orang-orang Yunani ini kok sotoy gitu. Jangan sotoy wahai orang-orang Yunani, kasihan keturunan kalian berikutnya. Jangan sotoy lagi.
Nah, sekarang Lai kalau udah paham, maka gunakan bahasa yang benar gitu. Terus Lai pengen apa? Pengen tadi tuh soal ini ya, soal oh iya, ini ya Arabik nih. Gua kasih lihat Arabik nih, Arabik. Kita ke Coptic Church, lihat ya, perhatiin. Coptic Church. Nih loh. Supaya kalian nggak alah-alah mulu gitu. Ini punya Coptic Church atau Tritunggal Coptic. Dia menggunakan bahasa Arab ya. Ini lihat Arab semua tuh. Nah, sekarang kita coba ini ya, John 3:16. Perhatiin lah ya. Nah, lihat. Menggunakan kata Allah ya, ini penggunaan yang benar. Ini penggunaan yang benar. Nah, sekarang apakah dia menggunakan kata Allah juga ketika nisbatkan kepada berhala? Lah bisa cek di 1 Tawarik 16 ayat 26 ya. Berarti kalau di sini 1 Chronicle. Bentar. Chronicle, nah ini dia 16:26. Ya. Tadi perhatiin itu lafaz Allah. Ada nggak ini lafaz Allah nih? Perhatiin. Nih, gua blok nih. Ada nggak lafaz Allah? Jawab lah. Ada nggak? Nggak nampak, kecil kali. Tunggu. Oh, sorry. Ntar gue belokin gini nih. Gue landscape. Nih. Aduh, nggak mau di landscape. Woi, mana ini? Ya, yang mau kau jelaskan di situ apa? Ini penggunaan kata Allah kalian itu loh. Nih, lihat nih. Ada nggak lafaz Allah ini? Nih. Itu di apa itu? Di mana itu? Di perjanjian lama apa baru tuh? Ini perjanjian lama 1 Tawarik 16 ayat 26. Ya memang Allah belum lahir, belum ada di situ Allah. Nah, tadi John 3 ayat 16 apa? Itu kan sesudah zaman abad pertama, di mana orang sudah mulai bertemu di situ kan, sudah mulai ada terjadi interaksi pada zaman sudah mulai lebih modern daripada zaman-zaman dulu kala itu. Terus apa yang susahnya menjelaskan itu? Maka benar. Macem-macem loh, sama penatulah. Masih bebal aja inilah ini. Makanya aku bilang sama kau Trun, kau serba makan buah simalakama nanti. Enggak masuk buah simalakama apa sih sini? Gua makan pakai garam itu buah simalakama. Susah amat ngejelasin kayak begitu. Nih. Oke. Kau jelaskan dulu nanti aku jawab. Nih lihat nih. Nih. Udah ada. Dari Kejadian 1 ayat 1 Allah udah ada. Itu ditulis abad keberapa ini kitab ini? Jadi kau seolah-olah mengatakan bahwa Koptik Syria inilah yang menulis, bukan Musa. Begitu? Bukan seolah-olah. Ini kata Allah ini memang digunakan oleh Tritunggal Arab dengan tempat. Nah, berarti bukan Musa, karena Musa tidak mengenal tulisan ini. Ngarang. Kalau kau pakai kitab Arab, Gua nggak bahas Allah. Kan Genesis kan Musa yang menulis. Ini Tritunggal Arab ini bukan Musa yang nulis. Iya. Kalau kau bilang Tritunggal Arab, kau bilang orang Arab, itu Arab yang kapan? Apakah juga? Pokoknya orang Arab. Oke. Kau jelaskan dulu aja nanti ku jawab. Ya gini nih, ini orang Arab menggunakan kata Allah dengan benar gitu. Tadi kita udah kasih lihat tuh 1 Chronicle 16 ayat 26 atau di kalian itu Tawarik ya di dalam bahasa LAI-nya. Ya, silakan. Tidak menggunakan kata Allah, tapi menggunakan kata alif lam ha ilah. Pakai kata ilah. Jedor meledak kalian. Nih, gua seneng banget kalau misalnya sama Lai karena Lai punya Tritunggal yang objektif dalam komen. Semoga mereka belajar. Gitu loh. Ini nenek moyang kalian nih. Tritunggal Kadrun. Banyak kali istilah kau ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, penggunaan jadi, kata Allah kita udah kalau Muslim jurusan Melayu ada juga. Muslim jurusan Melayu. Enggak, Muslim kan kafah. Wah. Ya nggak sih? Kok kau bisa mengejek-ngejek orang, kau dibilang nggak bisa, kan lucu. Ya kan original teksnya sama loh, Muslim Arab sama Muslim Indonesia. Enggak, aku enggak tanya itu. Kau bisa bilang tritung sama orang, kalau tritung jurusan Melayu. Kau kalau bilang Muslim jurusan Melayu bisa enggak? Tritunggal cabang Melayu itu dia kitabnya bahasa Indonesia. Tritunggal cabang Arab, tapi Tritunggal cabang Yunani. Inilah percabangan itu loh. Kami enggak gitu lah, serius. Enggak bisa jadi kami dicabang-cabangin kayak gitu. Cakep ya? Cakep lah. Nah, sudah biar ku jawab.
Belum habis, ini banyak banget yang takia nih. Terus ini lagi kan apa namanya orang Yahudi bisa membaca palang salibnya ketika Yesus yang bukan anak Maria ini disalib. Lah emang tertulis 3 bahasa kok ya bisa lah orang Yahudi baca gitu. Bukan berarti orang Yahudi bisa 3 bahasa. Nah ini bukan bahasa Ibrani. Sehingga benar sudah bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini menyembah Allah Azza wa Jalla yang sama dengan Nabi Muhammad dan juga Nabi Musa. Itu loh. Terus yang sekarang gini, ini gimana orang Yunani ngobrol sama orang Ibrani? Kan mereka nggak ngerti. Zaman sekarang itu ada namanya penerjemah seorang mursal atau utusan biasa seperti Saul Tarsus di Yasin ayat 14, mursal ini adalah utusan-utusan biasa yang sudah dibekali dengan bahasa. Itulah kenapa ketika ada negara menginvasi, mereka menggunakan perantara bahasa untuk menerjemahkan jajahannya dengan negara yang datang. Gitulah cara berpikirnya, kan simple gitu. Yang jelas Yesus bahasa Arab. Lanjut lagi ya sekarang. SWT itu artinya maha suci dan maha tinggi. Subhana maha suci, ta'ala tinggi, wa dan maha suci dan maha tinggi. Isa itu kalimatullah bukan kalamullah, serius. Itulah kenapa Nabi Isa itu ciptaan. Kalau misalnya dibilang kalamullah, oke lah kami ambil. Cuma karena disebut kalimah, ya dia ciptaan lah. Ini contoh ya. Nih mumpung kita lagi di bahasa Arabik, gua akan selamat datangin lagi nih. Nih. John 1 enggak pakai John 1. Ya. Nah, ini udah ya. Nah, lihat nih. Fil bad kanal kalimatu bukan kalam. Nah, ini nih. Ini fathah huruf kaf, terus ini lam pakai kafo jadi li. Terus ini ada huruf min pakai fathah jadi kali keluar. Sehingga Yesus ciptaan. Kalau kalam baru gitulah. Jadi jangan disangkut pautin kalimah dengan kalam. Kalimah itu adalah produksi dari kalam. Cakep ya? Arabik. Selamat datang di kebenaran. Lanjut lagi sekarang. Buktikan, ada nggak dia bertemu dengan Jibril? Siapa? Enggak perlu. Karena secara general Allah sudah merangkum gitu. Mengenai perlu. Nggak perlu lah, kan itu kisah-kisah terdahulu. Kalau misalnya diceritain secara detail, itu kitab Al-Quran bisa jadi tempat duduk. Gitu loh. Loh, bukan itu maksudku. Contohnya Maryam didatangi Jibril. Kan dibuat di situ. Ya. Sementara Nabi Isa di surah Maryam 30, dia mengatakan, aku sudah diberikan Injil. Berarti kan tidak perlu lagi Jibril di situ ya. Artinya memang nggak ada lah ayat Nabi Isa bertemu Jibril itu ya. Nggak cuma Nabi Isa, Nabi Daud juga nggak ada ketemu Jibril, tidak diceritakan bertemu Jibril. Terus Nabi siapa lagi ya? Nabi Syuaib, Nabi Soleh juga tidak diceritakan bertemu Jibril gitu kan. Jibril ini ceritanya spesial ada di dalam Nabi Muhammad SAW. Dan lucunya lah nggak ada di nabi-nabi yang lain. Kok Musa nggak ada ya? Kurang Musa kan langsung bertemu dengan ini, langsung kalimullah kan, langsung bercakap-cakap dengan Allah. Nah sekarang yang kocaknya gini lah, jangan terguncang ya. Yesus nggak pernah ngobrol dengan Allah. Ya karena dia kan Allah itu sendiri. Benar itu kau bilangnya itu. Firman Allah. Iya memang iya. Sudah biar dijawab. Ini terakhir. Ini pertanyaan ya. Sekarang gini, kalau misalnya memang Injil itu adalah kabar baik. Nah, kabar baiknya si Sang Firman ini mana? Karena Firman ini kan udah jadi orang, bukan menjadi buku. Sehingga mana itu kabar baiknya? Silakan Lae dijawab. Oke. Aku jelaskan dari pertanyaan dulu. Udah aku jawab berulang-ulang. Kabar baiknya Sang Firman itu sudah jadi manusia, ya betul. Maka seluruh yang diucapkannya itulah kabar baik. Yang diucapkannya itu sudah dibukukan. Makanya kita bisa membaca buku itu. Kan demikian? Mana ya? Bible itu kan ada itu dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah kabar baiknya. Injil Kristus lah yang gua tanya, bukan Markus, Lukas, Yohanes. Yang membilang Matius, Markus, Lukas, Yohanes siapa? Yesus itu kan sebentar.
Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan pada mulanya adalah firman. Jadi Ya. firman itu pada mulanya dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 itu. Oke, nggak ada masalah dengan firman. Gua minta Injilnya. Ya itulah Injil. Mana Gimana itu? sih kabar berita kabar baik dari surga? Ya itu semua. Nggak ada di luar itu. Nah, Makanya aku katakan tadi, jikalau ada di luar itu, maka itu dikatakan apa? Terkutuklah yang menyampaikan. Terkutuklah dia. Kan itu. Ya udah, sekarang batasannya mana? Injil Kristus ini batasannya mana? Harusnya ada dong. Kan sudah aku bilang, dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22, apa yang kurang lagi situ? Sudah jelas sekali. Ada kata-kata Injilnya di sana. Yang ada kata Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Loh, kamu kan nanya Injil Yesus. Iya. Lah, Injil Yesus apa artinya? Injil kerajaan sorga kata Yesus. Artinya, Yesus membawa berita dari sorga. Berita dari... Kalau kalian itu. Jangan Enggak lah, itu kekeliruanmu. Kok jadi kau lebih tahu dari kami yang Kristen? Injil... Tidak. Sebentar. Ya udah lanjut. Injil itu, Injil kerajaan sorga adalah firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai pada Wahyu. Itu menurut iman kami, titik. Kau nggak boleh ganggu gugat. Kalau kemudian kalian mengatakan Injil itu Matius, Markus, Lukas, bukan hanya itu. Ya udah, ayatnya aja deh, dalilnya deh. Dalilnya kan sudah dibilang Yesus yang menyampaikan Injil. Jadi maksud kau menyampaikan Matius, Markus, Lukas, sementara Matius, Markus, Lukas belum ditulis. Bukan. Kan begitu mau menjebak. Bukan. Injil itu, sebentar. Injil kerajaan sorga itu kata Yesus, aku membawa berita dari sorga. Injil kabar baik, kabar kesukaan. Itu mulai dari Kejadian sampai pada Wahyu itu punya Yesus semua. Karena Yesus adalah firman Allah. Kan pada mulanya adalah firman. Paham ya? Kalau kau nggak paham itu terserah kau, urusan kau. Puas tak tidak puas itu urusan kau. Oke. Masya Allah, sangat luar biasa ya penjelasan serta pemaparan dari Triun Selair, saudara muslim kita yang menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Rudi Yohanes ya. Dan yang lebih menariknya tentunya cara dari Triun Selair sendiri di dalam berdiskusi yang tidak kaku ya, artinya terkesannya sangat menghibur, namun tentu ini bisa menyentuh rasa kita pendengar yang mendengarkannya ya. Nah, tadi banyak hal yang ditanyakan Rudi Yohanes dan secara keseluruhan sudah tepat ya dengan jawaban yang diberikan oleh saudara muslim kita tadi, karena memang sudah sesuai dengan fakta sejarah ya, dan juga sesuai dengan Al-Quran serta hadis. Namun sangat disayangkan sekali terhadap Rudi Yohanes yang masih belum mau mengakui kenyataan atau fakta tersebut ya. Karena kalau kita perhatikan Rudi Yohanes ini ibaratnya buta sejarah, buta gramatika ya, dan juga agak sempit dalam berwawasan, dan ditambah lagi salah kaprah, dan yang lebih parahnya lagi yaitu ketika memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran ataupun di dalam Bibelnya sendiri ya, artinya sesat karena kelirumologi, artinya mengotak-atik ayat yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan ya, dan tidak sesuai dengan yang tertulis. Jadi disinilah kesalahpahaman dari saudara Rudi Yohanes yang belum mau mengakui apa penjelasan yang sudah disampaikan oleh Triun Selair tadi. Namun walaupun begitu, mudah-mudahan kedepannya pelan-pelan kita akan terus memberikan kebenaran tentang Islam ya, dan insya Allah bisa tergugah hatinya untuk menerima Islam sebagai agama yang benar ya, dan mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya Allah.
Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.